Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menerangkan materi waris. Sebelum materi waris saya terangkan, perkenalkan nama saya Nurul Izzati, NIM 1119025. Dan saya Amilga, NIM 111119030. Kami dari mahasiswa Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Tugas video ini untuk memenuhi mata kuliah pengembangan bahan ajar berbasis IT, dosen pengampu Ibu Puspa Mia Widianingsi, MPD. Pengertian waris menurut bahasa dan istilah. Menurut bahasa, waris berasal dari bahasa Arab, yakni al-miros, artinya harta peninggalan. Sedangkan menurut istilah, waris adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang-orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. Kewajiban sebelum harta waris dibagi menjadi 3. Yang pertama, semua keperluan dan pembiayaan pemakaman pewaris. Yang kedua, wajib menunaikan seluruh wasiat pewaris. Yang ketiga, pembagian warisan sesuai ketetapan Al-Quran. Sebab-sebab waris. Yang pertama, kerabat hakiki atau nasabnya, yakni hubungan yang ditimbulkan dari perkawinan yang sah dan dari hubungan tersebut melahirkan keturunan. Maka dengan adanya perkawinan yang sah dan melahirkan keturunan yang sah, juga mereka dapat mewarisi harta ayah atau ibunya. Yang kedua, pernikahan. Merupakan hubungan yang terbentuknya adanya pernikahan atau perkawinan antara suami istri, maka dengan adanya hubungan perkawinan atau pernikahan tersebut, mereka bisa saling mewarisi. Yang ketiga, al-wala atau memerdekakan budak, yakni salah satu penyebab seseorang yang mendapatkan warisan, namun pada saat ini untuk budak tersebut tidak ada lagi. Rukun dan syarat waris. Rukun waris yang pertama, pewaris, yaitu mayit yang diwarisi oleh orang lain yang berhak mewarisinya. Yang kedua, ahli waris, yaitu orang yang bertalian dengan mayit dengan salah satu dari beberapa sebab yang menjadikan ia bisa mewarisi. Yang ketiga, harta warisan, yaitu harta warisan yang ditinggalkan mayit setelah kematiannya. Syarat waris yang pertama, meninggalnya seorang yang maupun secara hukum. Yang kedua, adanya ahli waris yang hidup. Yang ketiga, seluruh ahli waris diketahui secara pasti. Penghalang menerima harta waris, yakni yang pertama, perbudakan. Seseorang yang berstatus budak yang tidak mempunyai hak untuk mewarisi dari saudaranya sendiri. Quran Surah An-Nahl ayat 75. Yang kedua, pembunuhan. Pembunuhan terhadap pewaris oleh ahli waris menyebabkan tidak dapat mewarisi harta yang ditinggalkan oleh orang yang bunuh, meskipun yang dibunuh tidak meninggalkan ahli waris lain selain yang dibunuh. Yang ketiga, perbedaan agama. Keadaan berlainan agama akan menghalangi mendapatkan harta waris. Dalam hal ini yang dimaksud adalah antara ahli waris dengan mawaris yang berbeda agama. Ahli waris dalam Islam ada 2. Yang pertama, ahli waris golongan laki-laki. Yang kedua, ahli waris golongan perempuan. Ahli waris golongan laki-laki meliputi yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan juga kakek. Ahli waris golongan perempuan meliputi yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan juga nenek.
Sekian dari pembahasan materi waris tadi. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberi ilmu yang manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.